Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini mungkin ada yang masih mengantuk-ngantuk ya. Tadi Prancis lawan Australia dan juaranya Prancis 4-1. Calon bintang kan, calon juara kan. Terus tadi malam juga menggembirakan Saudi lawan Argentina, menang Saudi 2-1. Alhamdulillah. Jadi malam ini malam yang berbahagia lah buat saya begitu ya. Karena juara-juaranya yang diharapkan gitu. Perancis karena banyak pemain muslimnya. Karena presentasi muslim sana kan besar ya. Ya kalau Saudi ya tentu karena negara muslim. Jadi mendukung pun harus ada sisi akidahnya lah gitu. Meskipun katanya bola mah tidak mengenal itu, tapi tetap yang namanya kecenderungan hati itu nggak bisa dipungkiri. Kita akan mendukung pada tim yang seini dengan kita gitu, sekondisi dengan kita. Alhamdulillah ya. Saudi dapat menundukkan Argentina yang dijagokan begitu kan, yang dijagokan. Udah cantik tuh. Jadi apa namanya, bangun jam 3 tadi pas lihat TV loh, ini kok lagi ada main ini Perancis. Udah alhamdulillah yang sorenya itu pada Isya, jadi masih waktunya tidak terlalu malam. Baik, kita tinggalkan Piala Dunia, kita kembali ke kajian kita. Itu sekilas info saja, sekilas info. Kita akan mengkaji Kitabul Adab. Ya, jadi Imam Bukhari itu punya kitab adab, khusus akhlak, namanya Al-Adab Al-Mufrad. Ini kita berujukan untuk hadis-hadis akhlak atau hadis-hadis adab ya, yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Jadi beliau punya Sahih Bukhari yang lengkap, yang berisi 7.360 sekian hadis sahih, dan beliau juga punya kitab akhlak atau adab yang berisi sekitar 300 hadis berkenaan dengan adab dan akhlak. Kita akan melanjutkan hadis yang kemarin ya, hadis berikutnya maksudnya. Hadis ini sangat masyhur sekali bahwa seorang sahabat bernama Abu Asim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man abaru? Ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan lebih pertama kali atau lebih utama? Beliau menjawab, ummaka, ibumu. Man abaru? Nanya lagi, siapa lagi? Ummaka, ibumu. Bertanya lagi yang ketiga, man abaru? Siapa lagi ya Rasul? Ummaka, sampai 3 kali ya. Kemudian yang terakhir, man abaru, baru abaka summan aqrab al aqrab, lalu ayahmu, kemudian kerabat-kerabatmu, seterusnya. Jadi kalau kita mungkin sering mendengar cerita itu, nah sekarang kita tahu itu adanya di kitab Sahih, ada di kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita mungkin pernah mendengar atau pernah diceritakan, pernah disampaikan, tapi tidak tahu tempatnya, siapa yang meriwayatkannya, ada di kitab bapaknya, ada di sini. Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari.
Imam Bukhari meletakkan bab tentang birrul walidain, ya, memuliakan orang tua itu di bab paling pertama sebelum yang lain-lain. Karena ada sebuah ungkapan birru aba'akum yabarukum auladukum. Yabarukum auladukum. Muliakanlah orang tuamu, nanti anak-anakmu akan memuliakan kalian. Jadi semacam semacam balasan gitu. Kalau kita sekarang memuliakan orang tua kita, nanti anak-anak kita akan memuliakan kita. Kalau kita birrul walidain kepada orang tua, nanti anak kita birrul walidain kepada kita. Itu semacam semacam balasan ya. Birru aba'akum yabarukum auladukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Jadi kadang kalau kita memperhatikan, kalau ada anak misalkan bangor mantangul ke kita, itu mungkin dulu kita ke orang tua begitu. Jadi jangan ditumpahkan kemarahan kita itu kepada anak kita, karena bisa jadi itu balasan dari kita kepada orang tua kita waktu kita kecil dulu, waktu kita seusia dia begitu. Itu kemudian disebutkan di sini juga ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari Abu Hurairah. Beliau menjelaskan ada 3 orang yang celaka di bumi ini. Ada 3 orang yang sangat merugi di dunia ini. Beliau mengatakan rogima'an furajulin, sangat atau sungguh merugi, sungguh celaka 3 orang ini, kata Nabi. Siapakah mereka? Yang pertama, man dakhala Ramadan falam yughfar aw falam tughfar dzunubuh. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Itu orang yang paling celaka, paling merugi, yang pertama. Yang kedua adalah rasul yang ketiga dulu, karena intinya itu ya. Selamat. Oh iya, man dzukirtu walam yusalla alayya, bahwa yang paling merugi, paling celaka dari umatku adalah yang disebutkan namaku Muhammad namun dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi kalau disebutkan nama Rasulullah, disebutkan nama Muhammad, hendaklah kita memanjatkan sholawat sallallahu alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setidaknya dalam hati, kalau tidak diucapkan dengan lisan, setidaknya dalam hati, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang merugi dan yang celaka adalah man adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan dia tidak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Tidak menuntunnya ke surga. Itu anak yang paling celaka, anak yang paling merugi, yang masih menemui orang tuanya, masih mendapatkan orang tuanya masih hidup, tetapi tidak menuntunnya masuk ke dalam surga. Apa artinya? Artinya nafkah lahiriahnya dipenuhi, ya, jaminan dunianya dipenuhi, makannya, minumnya, kafalahnya, kebutuhannya, tetapi kebutuhan ukhrawinya tidak dipenuhi, tidak dituntun masuk ke dalam surga. Ya. Makanya kita yang masih punya sepuh, punya orang tua, pastikan mereka ya senantiasa minimal ya mengisi waktunya dengan zikir. Lebih bagus lagi mengisi waktu mereka di masjid, hatinya sampai terikat di masjid. Lebih bagus lagi tilawah Qur'annya bisa khatam beberapa kali dalam seminggu atau sebulan. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua kita di akhir-akhir masa masa episode hidup masa tuanya begitu. Nah, hadis tersebut memberikan kita faidah atau arahan bahwa anak itu tidak cukup hanya memberi jaminan kehidupannya duniawi saja, tetapi harus juga menjamin kebutuhan ukhrawinya atau akhiratnya. Itu baru anak yang berbakti kepada orang tua. Dan juga Rasulullah SAW menegaskan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari juga, bahwa orang beriman yang paling sempurna akhlaknya ada orang beriman yang sempurna imannya. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang akhlaknya paling baik.
adabnya paling baik. Jadi kalau ditanya man ahsanul mu'minina imanan, siapakah orang beriman yang paling baik, maka jawabannya adalah ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang beriman yang terbaik, yang paling afdal menurut Rasulullah SAW. Berikutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun, beliau didatangi oleh seorang laki-laki, faqala inni khatabtu mur'atan. Jadi orang ini curhat ke Ibnu Abbas bahwa dia pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, tapi wanita itu menolak tak lamaran saya. Jadi putus dicinta ini. Tertarik, melamar, ditolak. Fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi, lalu ada lelaki lain melamar dia. Fa'ahabat, dia pun menerimanya an tankiyahu, untuk dinikahi. Nah, kalau di kita kan cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Kalau zaman dulu cinta ditolak, ngadunya ke ulama. Sahabat zaman dulu ngadunya ke ulama. Seorang laki-laki melamar wanita, ditolak, dilamar oleh yang lain, diterima. Itu kan di hati itu bagaikan tertusuk sembilu gitu, sakit begitu kan, bagai diiris hinis awit terang perih gitu. Fagir tu alaiha, saya cemburu berat. Wah, ini melecehkan saya ini si perempuan ini. Saya lamar ditolak, dalam bersama yang lain diterima. Lapor ke Ibnu Abbas, curhat. Tapi sebelum itu fakotal tuha, aku bunuh itu wanita itu. Fakotal tuha, saya bunuh wanita itu. Melamar ditolak, lamar lain diterima, nah, sekalian lah gitu. Sekalian dibereskan. Fagir tu alaiha, saya cemburu berat, fakotal tuha, dan aku pun akhirnya membunuh wanita itu. Fahalli min taubah, apakah ada taubat bagiku? Kalau saya yakini ini bukan sahabat, tapi laki-laki aja, rajulun gitu, laki-laki saja. Mungkin hidupnya ba'da asri Ibnu Abbas, ya, mengadu kepada Ibnu Abbas. Fahalli min taubah, apakah aku diterima taubatnya wahai Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup, masih ada? Qala, dia mengatakan tidak. Qala tub ilallah, maka bertaubatlah kamu kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatkan diri kepadanya dengan taubat itu, perbanyak amal soleh yang mudah-mudahan itu menutup perbuatan jahatmu itu, membunuh si wanita itu. Qala fadhahabtu, lalu dia pergi, fasa'altu Ibnu Abbas, aku penasaran, nanya lagi ke Ibnu Abbas, seorang ulama Ibnu Abbas itu ya. Lima sa'altahu an hayati ummi, wahai tuan, ini yang bertanya berarti perawi hadisnya. Wahai tuan, wahai Ibnu Abbas, kenapa kau tanya tentang ibunya, hidup atau sudah meninggal? Faqala, dia mengatakan, Ibnu Abbas menjawab, inilah a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Karena Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat sebuah kebaikan melebihi kebaikan seorang anak kepada ibunya. Jadi tidak ada kebaikan melebihi atau lebih tinggi dari kebaikan anak kepada ibunya. Seluruh macam kebaikan, seluruh macam amal soleh, seluruh macam taqarrub, seluruh macam ibadah, itu tidak ada yang dapat mengungguli kebaikan kita kepada ibu kita. Terus Mas, jazakallahu khair. Ini memberikan faedah kepada kita betapa besar pahala atau keutamaan ataupun taqarrub kita kepada Allah dengan cara kita melayani, menghormati ibu kita. Birrul walidah, walidah itu ibu. Kalau walid itu bapak. Apa bedanya walad dengan ibnun atau walid dengan abun? Bedanya kalau walid itu ayahnya pasti biologis. Kalau abun, ab itu bisa biologis, bisa non biologis. Gitu. Jadi misalkan ada dia disebut ayah sanu misalkan, tapi pakai lafaz ab begitu. Nah, abun itu bisa biologis, bisa non biologis. Tapi kalau walidun itu pasti biologis. Sebagaimana anak, waladun dengan ibnun, ya beda. Kalau bin atau ibn itu bisa biologis, bisa non biologis. Anak angkat juga teman. Tapi kalau
walad itu pasti biologis. Makanya dalam Quran yang disebut dengan nafkah itu wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bahwa ayah itu disebut al-mauludu lahu sebagaimana dia memiliki kewajiban memberi nafkah dan pakaian makanan kepada anaknya. Ketika berbicara tentang nafkah, pakaian dan makanan, Al-Quran menyebutnya ayah itu dengan kata mauludun lahu, yang punya anak, berarti walid. Walid itu membedakan antara ab dengan walid, juga ibnun bin dengan waladun. Kalau walid dan walad itu ayah dan anaknya pasti biologis. Tapi kalau ibnun dan abun bisa jadi biologis, bisa jadi non biologis. Itu sedikit perbedaan dalam bahasa Arab ya, dalam penggunaan bahasa Arab. Itu tadi nggak disebut tentang kisos. Ya mana? Oh yang ini? Ya. Tidak disebut hukuman regresi pelaku. Memang tidak dijelaskan di sini ya. Mungkin ada sebab tertentu ya. Mungkin Ibnu Abbas memberi saran kepada dia itu permasalahan taubatnya ya, permasalahan taubatnya, tetapi tidak disebutkan tentang kisosnya. Wallahu alam. Ini apakah karena ada sebab tertentu, wallahu alam ya. Atau nanti mungkin di proses berikutnya Ya. di proses selanjutnya mungkin diarahkan kepada kisos ya. Karena suatu hari Ibnu Abbas juga pernah ditanya, apakah membunuh itu diterima taubatnya? Ibnu Abbas mengatakan tidak. Tidak ada maaf, tidak ada ampunan bagi pembunuh. Padahal sebenarnya ada. Karena yang tidak diampuni kan dosa syirik. Dosa musyrik tidak akan diampuni. Membunuh itu masih diampuni. Tapi Ibnu Abbas saat itu menjawabnya tidak ada ampunan bagi dosa pembunuh. Karena Ibnu Abbas tahu persis bahwa orang itu bertanya punya niat membunuh. Sehingga dijawabnya tidak ada gitu. Jadi orang itu bertanya begitu tuh Ibnu Abbas sudah punya firasat, ini orang nanya karena mau berbuat. Sehingga dijawabnya tidak ada ampunan bagi pembunuh. Ibnu Abbas saat itu menjawab dengan hikmah, bukan menjawab dengan pengetahuannya. Maka terkadang kita ini perlu hikmah, tidak hanya pengetahuan belaka. Agar apa? Agar dapat memahami semua urusan itu dengan konteksnya. Kalau orang bertanya apakah pembunuh diampuni dan dia punya niat membunuh, jawaban yang tepat adalah tidak diampuni supaya tidak membunuh gitu. Tapi kalau orang dianya sudah membunuh, sudah qadarullah sudah membunuh, maka jawaban yang tepat adalah bertaubatlah kamu kepada Allah, lalu mendekatkan diri sebanyak-banyaknya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu jawaban seorang alim, seorang ulama. Tapi nanti setelah itu diarahkan itu kepada kepada hukum, kepada ranah penegakan hukum, itu sangat-sangat mungkin sekali ya, mungkin sekali. Karena ini konteksnya sudah terjadi ya. Tubi ilallah. Dan yang namanya tubi ilallah itu taubatlah kepada Allah. Taubatnya pembunuh adalah dengan penegakan hukum kisos, kecuali kalau diampuni oleh keluarganya gitu. Jadi ada banyak kemungkinan. Bisa jadi tubi ilallah itu maksudnya tegakkan hukumnya, kamu harus siap di kisos. Bisa jadi keluarga korban itu mengampuni si laki-laki itu, mengampuni, karena hukum kisos itu dapat dibatalkan apabila mendapatkan pengampunan dari keluarga. Bisa dibatalkan dengan diat denda 100 ekor unta ataupun sebesar 2M sekarang, ataupun dibebaskan tanpa syarat, bebas saja udah. Kamu nggak usah bayar diat, kamu nggak usah mikirin dah, kamu bebas. Bisa juga. Karena yang namanya kisos itu atau yang namanya pembunuhan itu kisos ya, itu hakul adami, hak antar manusia. Jadi kalau keluarganya mengikhlaskan, maka si pembunuh itu bisa bebas, tidak dikisos. Tidak dikisosnya murni, tidak dikisos dan tidak bayar diat, atau tidak dikisos tapi bayar diat sebesar 100 ekor unta. Jadi yang namanya yang namanya seseorang itu, kita ini pribadi kita, milik keluarga kita. Secara manusiawinya ya. Pada hakikatnya semua kita milik Allah, tetapi dalam penegakan hukum kita ini, diri kita ini milik keluarga.
Jadi kalau kita dibunuh orang, kemudian keluarga kita mengampuni pembunuhnya, maka itu dia bebas. Tidak dikisos, juga tidak bayar diat kalau keluarga tidak menerima diat. Tapi kebanyakannya kalau ada anggota keluarga dibunuh sama orang lain, lalu si pembunuh itu meminta maaf keluarganya kepada korban, keluarga korban mengampuni, biasanya sih mengampuni tapi tetap bayar diat. Ya, kami ampuni pelaku, tapi kami tetap berlakukan diat, maka bayar diatnya. Dan itu yang terbanyak terjadi di Saudi begitu. Kalau pemerintah Indonesia itu bisa menebus diatnya si pelaku, misalkan TKI kita yang terlibat kriminal misalkan, itu dibebaskan oleh Saudi itu. Tapi kalau tidak ada yang nebus, ya sudah ditegakkan hukum qisas. Begitu. Makanya orang mikir-mikir kalau misalkan dia terlibat pembunuhan nggak punya 2 miliar ya repot juga, ditek-tek bisa ini kan, ditek-tek kembali begitu. Tapi kalau punya 2 miliar biasanya bisa melobi pihak keluarga sana, Pak maafkan kami panik, kami marah segala macam, tolong dimaafkan pelaku dan kami nanti akan bayar diatnya. Biasanya keluarga korban menerima bukan karena uangnya, tapi karena melihat kebaikan dari keluarga pelaku mungkin ya, dan sebagainya. Ataupun kalau orangnya benar-benar tidak menerima, saya tidak butuh diat, saya tidak perlu diat, pokoknya tetap dikisos. Nah itu yang dikisos itu, yang ingkrah nanti terakhirnya itulah yang dikisos. Birrul ab. Nah sekarang tentang berbakti kepada ayah ya. Tadi ibu sudah, hadisnya sudah, kita lewat saja, langsung saja. Ata rajulun Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni. Ada seorang laki-laki, Abu Hurairah menceritakan, datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, dan pertanyaannya begini, ma ta'muruni ya Rasulullah, suruhlah aku sesuatu lah begitu, perintahkan aku dengan sesuatu, faqala birra ummik atau birra ummaka, kamu berbakti kepada ibumu. Apalagi ya Rasul, yang kau perintahkan padaku birra ummaka, ibumu, berbuat baiklah kepada. Yang ketiga juga sama, berbuat baiklah kepada ibumu. Baru yang keempatnya birra abak. Summa ada rabi'ah birra abak. Jadi ibumu baru setelah 3 kali summa abaka, berbuat baiklah kepada ayahmu. Nah, di hadis yang ketujuh ini ada semacam tambahan lafaz. Ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini. Tidak ada seorang muslim, dia masih punya orang tua lalu berbuat baik kepadanya muhtasiban, dengan berharap pahala. Jadi kita ini mengabdi kepada orang tua, niatnya itu mengharap pahala dari Allah, bukan bukan yang lain begitu. Begitu juga orang tua ketika mereka menafkahi anak itu niatnya muhtasiban, ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang tua memperlakukan anaknya sedemikian rupa baiknya, tetapi nanti berharap nanti kayak masa tua aya nulungan, nanti masa lanjut usia saya nanti ada yang berbakti, ada yang jangan. Bahwa menafkahi anak, memberikan pendidikan terbaik, mengurus anak itu adalah muhtasiban lillah, harus ihtisaban agar dapat jadi pahala. Tapi kalau dari sudah mendidik anak dari kecil sampai gede berharapnya nanti kalau saya tua biar ada yang ngurus, nah itu berarti dia nggak ikhlas. Dia tidak ikhlas mengurus anaknya. Dia tidak ikhlas karena Allah mendidik, membina anaknya. Yang ikhlas itu adalah ketika dia membiayai, mengurus, menafkahi anaknya harus muhtasiban lillah, harus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak pun demikian, ketika mereka menghormat, mengabdi kepada orang tua, maka harus muhtasiban lillah, harus ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa fatahallahu babain. Nah, kalau anak itu berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan membukakan 2 pintu baginya. Yang pertama adalah babul jannah, pintu surga, minal jannati, wa in kana wahidun fa wahidun wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalama. Kata Nabi, meskipun kedua orang tuamu dulu
menzalimi kamu seberapapun kezalimannya. Jadi anak misalkan terlahir, lalu orang tuanya itu menzalimi dia dari kecil, menelantarkan, tidak menafkahi, mungkin menjauhkan dari ibunya, menjauhkan dari ayahnya, tidak ngurus, sekolahnya juga ditelantarkan. Nanti ketemu gede, anak itu ketemu dengan bapaknya atau ibunya yang menelantarkan, menzalimi dia itu. Maka kata Nabi, wa in zalama, meskipun mereka menzalimi kamu. Orang tua sezalim-zalimnya apapun kepada anak, tetap anak itu harus berbakti kepada keduanya. Yang diajarkan sinetron kan enggak? Yang diajarkan sinetron TV enggak. Jadi anak itu kepada orang tua yang dulu menelantarkan, tidak menafkahi, dendam atau mengusir ibunya dari rumahnya, ketika gede itu dendam, tidak mengakui orang tuanya. Meskipun dia secara hakikatnya dia tahu bahwa itu bapaknya di sinetron itu gitu ya. Tetapi perkataan yang keluar itu bahwa kau bukan bapak saya, kau bukan ibu saya. Kemana dulu engkau ketika ibu mengais rezeki berjualan nasi kuning dan sebagainya gitu kan. Kemana engkau ibu ketika ayah sibuk jualan koran dan sebagainya. Itu yang diajarkan sinetron, dan itu salah. Yang benar adalah kata Nabi SAW, berbakti kepada orang tua, cari keriduan Allah di situ. Bahkan dalam hadis lain, jannatuka wa naruka fi ummika wa abika. Surgamu dan nerakamu itu ada pada ibu dan ayahmu. Itu lebih tegas lagi hadisnya. Surgamu, nerakamu ada pada kedua orang tua. Kalau yang kita kenalkan hadisnya al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu sudah ma'ruf, sudah masyhur ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada yang lebih tegas dari itu. Naruka wa jannatuka fi walidaika. Surgamu dan nerakamu ada pada kedua orang tua. Nah, bahkan Nabi SAW kenapa mengatakan meskipun mereka berdua menzalimi kamu, tetap kamu harus berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena yang kamu lakukan itu bukan untuk mereka, tapi muhtasiban lillah. Niatnya memang ihtisab kepada Allah. Imanan wahtisaban, karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita dalam hadis ini, hadis Bukhari. Ditulis oleh Bukhari dan disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi dalam kitab Syuhud dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bab linul kalam liwalidayhi. Betapa kita harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Dalam ayat Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahal dzulli." Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Bahkan para ulama mengatakan kita kalau duduk nggak boleh di atas orang tua. Itu dalam adab kita sudah biasa. Kalau orang tua itu di kursi, kita di bawah. Kalau orang tua suaranya misalkan sekian frekuensi, misalkan 10, maka suara kita tidak boleh lebih dari itu. Ya, para ulama mengatakan kalau suaramu kepada orang tua masih tinggi dibanding suara mereka, maka kamu belum jadi anak soleh. Bahkan kalau suaramu dengan orang lain itu lebih asik dan lebih lembut kepada orang lain, tapi kepada orang tua tidak seperti itu, kamu belum jadi anak soleh. Misalkan nih, saya kalau ngobrol dengan teman itu kok bisa gitu asik, kemudian bisa lembut, ngobrol kepada orang tua yang lain bisa lembut, ke orang tua agak tinggi, agak nekan suara sedikit, itu kita belum jadi anak soleh. Itu tafsir dari ayat wahfid lahuma janahal dzulli, rendahkan dirimu. Zulli itu bukan rendah, malah hina itu. Hinakan dirimu, rendahkan dirimu lahuma, kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita suaranya masih lebih tinggi dari orang tua, suaranya kita kepada orang lain masih bisa lembut, masih bisa somea, nyebut pangersa, nyebut gimana Pak kabarnya, Bu Haji gimana kabarnya, Pak Haji gimana kabarnya, bisa begitu dengan orang lain. Kepada orang tua tidak bisa begitu, kata para ulama, kamu belum jadi anak soleh. Kamu belum jadi anak soleh. Dan itu fakta di lapangan begitu. Kadang kita dengan orang lain lebih ramah, kepada orang lain lebih ramah, menyambut, memuliakan lebih ramah, sopan pada orang lain. Tapi kepada orang tua kadang kita rada tegeg, rada ketus mungkin, atau lain sebagainya, atau mungkin tinggi suaranya. Nah itu Nabi SAW dalam hadis-hadisnya itu mengecam sikap seperti itu. Dan ayat juga sudah jelas, wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah.
rendahkan dirimu, hinakan dirimu di hadapan kedua orang tua. Ada di kita adab-adab yang kurang baik. Contoh misalkan orang tua kita tuh dulu kan waktu kecil nggak belajar agama, kemudian mereka sepuh, kita belajar agama. Ketika kita misalkan menemukan orang tua tidak paham agama, apa bahasanya? Ada mama terang sih. Nah itu nggak boleh. Itu adalah su'ul adab kepada kedua orang tua. Atau ayah kita misalkan apapun yang kita ajarkan kepada mereka, apapun yang kita ingin sampaikan kepada mereka, kalau sampai ada bahasa tuh udah bapak mah dengar tos kapungkur teu diajar segala macam, ataupun misalkan dengan gaya bahasa lain, maka itu adalah bagian dari su'ul adab kita kepada orang tua. Ya, kita dididik agama bukan untuk mengatakan orang tua kita tidak tahu. Kita dididik agama bukan untuk mengatakan orang tua tidak belajar, bukan itu ya. Tujuan kita dididik agama adalah agar bagaimana kita merendah serendah-rendahnya di hadapan kedua orang tua kita. Berikutnya kuntu ma'an najadat fa asabtu dzanuban la araha illa minal kabair. Ini dari Ibnu Abbas. Ada seorang mengatakan aku melakukan dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar, lalu aku adukan kepada Ibnu Umar. Ini yang mengisahkan Ibnu Abbas, tetapi tentang seorang laki-laki mengeluh kepada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Dan kita tahu Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini ulamanya sahabat. Ya, ulama sahabat. Rujukan para sahabat kalau ada pertanyaan itu keduanya. Orang ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Umar yang menemui orang itu menemui Ibnu Umar dan mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, aku telah melakukan dosa besar." Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Wah ya, apa itu yang kamu lakukan?" Qultu kadza wa kadza, dosanya ini. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Laisat hadhihi minal kabair." Oh, itu bukan dosa besar. Dosa besar itu adalah tis'un, ada 9. Dosa besar itu ada 9. Jadi yang dia keluhkan tadi itu bukan dosa besar, tapi dosa besar itu 9 di bawah ini. Yang pertama al-isyraku billah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, mengkhianati Allah dalam hal tauhid. Kabair, al-kabairu tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9 dalam hadis ini. Dalam hadis lain sabuun, 7. Ya, dalam hadis ini 9. Kita ambil yang hadis ini dulu. Hunna tis'un, 9. Pertama al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Artinya apa? Artinya selain dosa yang disebutkan ini berarti bukan dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil itu bisa terhapus dengan antara sholat kita ke sholat lain itu menghapus dosa. Jumat kita ke Jumat lain menghapus dosa. Umroh kita ke umroh lain menghapus dosa. Puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Tasu'a, itu semua menghapus dosa-dosa kecil. Bahkan ada sahabat di perkebunan dia tertarik kepada seorang wanita, ya, seorang laki-laki lah. Laki-laki di zaman Nabi ada seorang laki-laki di kebun itu melihat ada wanita juga sedang berkebun. Karena cantiknya dia tidak tahan dengan hasratnya. Dia cium wanita itu. Cium lompat, cium berhayat lompat. Lalu diadukan kepada Nabi SAW. Kata beliau, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahasa orang nama nukarituma ku salat dihapus. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Nah, para ulama menafsirkan ayat itu dengan hadis ini, bahwa yang seperti itu mah tadi ya, sahabat la yatamalaku nafsahu, dia tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat mengontrol dirinya, air geris dicium, lompat langsung, lompat, ada swapel gitu. Lalu disebutkan bahwa innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus kesalahanmu. Nah, para ulama memaksudkan itu adalah seperti sholat, seperti zakat kita, seperti jamaah kita ini, seperti sholat ke sholat, itu dapat menghapus dosa-dosa yang semacam itu. Kecuali dosa besar tidak hapus dengan begitu saja. Dosa kecil mah kita wudu itu merolok dosa itu kan. Orang kalau berwudu, balala itu basah dengan air wudu, maka kecelakaan tetesan air wudu dari muka kita, dari tangan kita, itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya jangan dibasuh, jangan dielap. Air wudu itu bagusnya tidak dielap, tidak diusap pakai lap. Biarkan saja dia kering sendiri. Itu afdalnya. Tapi kalau getek misalnya, sini gitu asa kumaha gitu, maka bolehlah pakai tisu, pakai. Tapi afdalnya dibiarkan saja.
Bahkan saya pernah meneliti kecil-kecilan, ketika dulu tidak tahu, akhirnya tahu, saya membiarkan wudhu itu terus menggelantung di sini, maka tumbuhlah jenggot ini. Jadi kasih ramuan ini teh, kasih ramuan, kacayan gitu. Akhirnya tumbuh. Dulu mah nggak gitu. Dulu setiap wudhu diusap. Nah, setelah tahu itu saya biarkan aja. Ternyata timbul ini jenggot jadi. Jenggot jadi. Berarti airnya tidak nempel di sini, maka nggak ada kumisnya gitu. Nah itu saya sebenarnya sih bukan tidak ilmiah itu ya kan, pengalaman saya aja. Ketika membiarkan air wudhu tumbuh, nah, sebelum itu enggak gitu. Ketika masih diusap. Katanya bulir-bulir air itu malah jadi cahaya nanti di akhirat. Ya pasti, karena air wudhu itu dalam hadis orang beriman nanti di akhirat itu orang beriman wajahnya itu bercahaya. Namanya gurul muhajjalin bahasa hadisnya itu. Orang beriman itu gurul muhajjalin, terlihat dari badannya yang bercahaya. Badan anggota wudhunya maksudnya. Anggota wudhunya itu bercahaya, sisa dari wudhunya atau bekas wudhunya. Maka kata Nabi, kalau kalian bisa memperbanyak cahaya itu, perbanyaklah. Artinya banyakin wudhu. Banyakin wudhunya, nanti cahayanya akan semakin memancar, semakin besar. Kembali ke hadis tadi, kata Ibnu Umar, ainuka itu macam lain dosa besar. Dosa besar mah ini nih 9. Apa itu? 1, menyekutukan Allah, berbuat syirik, percaya ke Allah, percaya kepada yang lain, percaya ke uka-uka, dedemit, ririwa, tapekong, segala macam itu. Kepada penyembahan yang atau doa-doa yang atau berdoa kepada Allah tapi nanya ke penanyaan. Itu mensekutukan Allah, mengkhianati Allah namanya itu. Ya, meminta kepada Allah, minta bantuan juga ke dukun, ya kan? Minta juga kepada penanyaan. Dulu musim penanyaan dulu. Sampai datang ke tempat yang jauh, cuma untuk menanyakan sesuatu. Waliyazubillah, nauzubillah ya. Itu dapat merontokkan tauhid dan akidah kita. Yang kedua, waqatlu nasama, membunuh. Itu dosa besar. Nah, 1 berbuat syirik, yang kedua membunuh. Qatlu nasama. Yang ketiga, al-firar minaz zahab, kabur dari medan perang. Itu dosa besar. Yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin Madinah, itu ketika berhadapan dengan pasukan Quraisy, kabur mereka membawa 300 pasukan. Di Uhud. Jadi Nabi sudah berhadapan dengan pasukan Quraisy, itu si Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, kabur. Memprovokasi dengan 300 orang yang dia nah itulah dosa besar. Karena apa? Karena kan mengalahkan umat Islam secara strategi ya. Kabur dari medan perang. Kecuali kalau kaburnya itu untuk menyusun strategi. Dalam surat Al-Anfal disebutkan ya. Mutaharrifan liqital, kecuali kaburnya itu menyusun strategi. Contohnya apa? Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid menghadapi pasukan Romawi, itu kan 3.000 berbanding 200.000. 3.000 berbanding 200.000. Dan Khalid itu melihat pasukan-pasukan Islam itu komandannya sudah meninggal semua. Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian satu lagi saya lupa namanya, itu meninggal semua. Khalid melihat ini kalau gini terus bisa lenyap ini pasukan Islam, kalau gini habis semua ini. Karena secara logika nggak mungkin 3.000 lawan 2.000. Akhirnya Khalid apa? Narik mundur pasukan, mundur, menyelamatkan diri begitu. Dalam riwayat lain, di peperangan lain, Khalid itu strateginya membuat pasukan bergelombang supaya orang tuh melihat, pasukan Islam banyak banget. Jadi 100 ke depan, 100 maju lagi. Biar debunya itu banyak. Kalau debu terlihat banyak dari kejauhan, musuh melihat, banyak banget pasukannya. Bantuan datang terus katanya. Padahal itu sengaja, kuda nanti toker-toker kan, supaya debunya ke atas. Itu dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dubha fal muriyati qadha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Jadi kuda-kuda perang yang mengacu kakinya, debu berkepulan begitu, belentrang segala macam. Nah itu gambaran di antara kemuliaan atau kehebatan kuda, dan juga bahwa mengalahkan musuh itu bisa dengan strategi seperti itu. Dengan debu dikepulkan oleh kaki kuda, itu musuh melihat bantuan mereka kok datang terus. Padahal Khalid strateginya enggak, 100 orang 100 orang. Mana ya jalan-jalan 100, tunturkan 100 deui. Jadi seolah pasukan bergelombang besar.
penting mah kudana noker debuna ke atas, musuh melihat wah tinggal pasukan Islam kalau begitu gitu. Nah itu ada dua peristiwa memang itu. Nah kalau peristiwa yang dengan Romawi itu Khalid menarik pasukannya. Ketika datang ke Madinah, Khalid itu oleh anak-anak dicemooh. Wah, cuman Khalid ini menang terus. Nah, gue eleh cuma kabur eta. Oleh anak Madinah namanya juga anak-anak dicemooh. Pasukan yang dipimpin Khalid itu kenapa balik ke Madinah tidak mengalahkan si Romawi itu? Apa jawaban Rasul? Justru Khalid itu menang. Menang kenapa? Karena tadi tidak mungkin 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Menang secara telak. Korban berapa? Korban tidak mungkin. Ya, Khalid akhirnya menarik pasukan itu ke Madinah kembali dan menyusun strategi besar untuk kembali menyerbu si pasukan Romawi itu. Maka menanglah umat Islam di perang Tabuk dan perang Mu'tah itu. Pasukan Romawi kocar-kacir oleh Khalid yang sebelumnya dicemooh bahwa Khalid kalah perang. Baru dak teh gini kan. Oh, cenah eleh emang Khalid cenah gitu. Ya bahasa kita mah. Eleh emang Khalid cenah. Manya ku Romawi we sieun baru dak karana kata Rasul enggak, justru Khalid menang. Itulah strategi terbaik melawan pasukan 200.000. Hanya bawa 3.000 pasukan. Atau seperti itu. Jadi al-firar minaz zahab, kabur dari medan perang adalah sebuah dosa besar. Wa qadhful muhsanah, menuduh orang baik-baik berbuat maksiat, berbuat zina atau berbuat homoseks atau berbuat lesbian dan sebagainya. Menuduh orang baik-baik, orang terhormat dengan tuduhan yang merusak kehormatan. Itu namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh kehormatan orang. Apa hukumannya? Dicambuk 80 kali. Kalau orang menuduh seseorang berbuat mesum tidak punya bukti dan buktinya berat itu. Harus punya saksi 4 orang melihat secara langsung. Dan itu susah. Makanya kalau kita nggak punya 4 saksi, 4 orang, jangan pernah mengatakan tentang kehormatan orang lain. Ada teman kita tiba-tiba check-in ke hotel dengan perempuan langsung. Dia telah berzina di hotel, nggak boleh. Haram itu nggak boleh. Tanya dulu, lihat dulu. Jangan-jangan itu mungkin istri sirinya yang keempat, kan kita tidak tahu. Atau mungkin bibi lamanya baru ketemu, atau ponakannya dari luar kota yang kita tidak tahu. Atau mungkin saudara siswanya ketika kecil dulu, lain sebagainya. Jadi sebelum kita punya saksi dan bukti bahwa dia adalah wanita yang tidak ada hubungan apa-apa dengan dia, bukan muhrim, bukan mahram, ya, maka kalau kita mengatakan sesuatu tentang kehormatan orang itu, kita terkena namanya qadzaf, dan qadzaf itu layak dicambuk 80 kali. Berbahaya. Jangan pernah mengatakan kehormatan orang itu kepada tanpa bukti 4 orang saksi. Sulit kan, sulit. Dan di infotainment kita itu yang masalah begini tuh benar-benar dilanggar itu. Terus-terusan itu. Orang baru saja mungkin terlihat bareng gitu langsung disebutnya itu ada affair apa-apa, ya ada hubungan gelap apa-apa, itu nggak boleh. Kehormatan itu tidak boleh dilanggar, haram hukumnya. Wa aklu riba, yang kelima, dan memakan harta riba. Riba itu dikutuk, dilaknat semua yang berkenaan dengannya. La'anallahu akila riba wa muwakilahu wa syahidaihi wa katibai. Allah melaknat pelaku riba itu, pemakan harta ribanya, orang yang membuat akad riba itu terjadi, berarti yang nyuruhnya, wa katibah, dan penulis akadnya, wa syahidih, dan saksi-saksinya. Jadi riba mah diringkin semua itu, semua yang terlibat aja. Semua yang terlibat, pemakannya, penunjuk wakil akadnya, saksinya, dan penulisnya itu kena semua. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Jadi kena semua kalau begitu. Dan kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku ini tidak akan bisa lepas dari riba meskipun hanya debunya saja. Debu riba itu kita tidak akan bisa hindarkan. Jadi maksudnya teh dina segala macam teh aya gitu. Aya bunga eta di dalam segala urusan transaksi di kehidupan kita. Itu namanya debu riba. Yang nggak boleh mah makan riba. Kalau debu riba mah, dan Nabi menyebutkannya akan terkena debu riba, berarti itu tidak bisa kita hindari.
Yang tidak bisa kita hindari itu kita memohon ampunan kepada Allah. Tapi yang sengaja mengambil riba, sengaja memakan riba, itu yang harus kita waspadai. Wa ilhadun fil masjid, dan berbuat maksiat di masjid, itu dosa besar. Waliyazubillah. Jangan berkonotasi maksiat di masjid itu bobogohan di masjid, bukan itu saja maksudnya. Termasuk yang lain, maksiat di masjid itu, gibah di masjid, itu kan, apalagi itu maling di masjid. Karena cekusan nanti ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Akhirnya sendal nu weteh diringkit, bututna disisakeun ditinggalkan. Kenceleng di pawok kenceleng ya kan, amplifier di pawokan segala. Nah itu ilhadun fil masjid, maksiat mungkar di masjid itu termasuk dosa besar. Licin. Ya, mengapa aja. Saya ini kan jadi ketua koperasi gitu. Oh iya. Nah, ini masalah riba ini Simpan pinjam. jadi nggak tenang juga. Betul. Sebenarnya gimana ya hukum koperasi itu dilihat dari aspek Islam? Sebenarnya sudah ada berarti panduan ekonomi koperasi syariah sudah ada. Jadi dalam akadnya nanti diarahkan ke akad murabahah atau mudharabah. Dua akad itu biasanya. Kalau dia melakukan pembiayaan itu berarti murabahah. Contoh misalnya begini, saya sedikit saja ya. Saya mau renovasi rumah misalkan, butuh 50 juta misalkan. Maka kita bisa mengajukan pembiayaan renovasi rumah itu melalui skema akad murabahah. Jadi kita beli jasa renovasi. Jasa renovasi ke pembiayaan syariat itu. Nanti setelah rumah jadi, kita hitung-hitungan dengan si pemberi biaya pembiayaan itu. Pak, ini kami merenovasi rumah Anda, material sekian, pekerja sekian, totalnya misalkan 70 juta jadinya. Nah, kami menjual jasa ini 70 juta ini kepada Bapak seharga 90 juta. Ya, itu namanya skema murabahah. Bisa cash, bisa dicicil. Bisa cash, bisa cicil. Kalau caranya mah kembali kepada kemampuan. Jadi lembaga yang merenovasi rumah itu akan bilang, dan harus jelas semua akadnya berapa cicilnya, totalnya berapa, keuntungan dia berapa, itu harus diketahui semua. Ya persis seperti bank Islam lah. Itu namanya akad murabahah. Untuk jasa renovasi. Kalau untuk benda sudah mafhum lah benda ya. Dia beli dulu rumahnya misalkan 100 juta, lalu oleh si pembiaya syariah itu, ini Pak, kami beli rumah ini 100 juta Pak, tapi kami dengan akad murabahah ini menjual kepada Anda 150 juta. Baik Pak ya? Baik, tanda tangan. Nah itu namanya murabahah. Masalahnya mereka tuh pinjamnya uang, jadi ribet gitu kan. Nah kalau pinjamnya uang, memang ini Ribet, ya. Uang Nggak ada celah. menghasilkan keuntungan uang ya, namanya bunga. Nah bunga itulah riba interest itu. Kalau sifatnya jasa atau barang itu tidak masalah. Tapi kalau uang sudah menjadi uang ya ini. Jadi jalan keluarnya Pak Haji, jangan uang yang dipinjam itu oleh anggota itu, harus barang atau jasa. Kalau di situ ada celah. Kalau uang kayaknya nggak ada celah uang. Karena nanti akan dilebihin kan misalnya. Jadi gini misalnya. Iya itu. Sama di bank-bank juga bank-bank. Kalau simpan pinjam ke investasi bisa akannya Pak. Investasi. Dibawa ke investasi, simpan pinjam. Jadi yang menyimpan itu investasi akannya. Bagi hasil. Bagi hasil, nanti keuntungannya bagi hasil. Misalkan 60 40 ataupun 70 30. Konteksnya bisnis kan. Kalau ke nasabah atau ke itunya ke yang menerima manfaat akannya murabahah. Ke yang nyimpan berarti yang nyimpan itu berarti akannya investasi, ke yang minjam akannya murabahah atau mudharabah. Tetapi memang kalau bagi yang meminjam mah harus barang atau jasa. Jadi ke anggota tempat butuh apa? Saya butuh motor apa? Motor misalkan Harley misalkan berapa? 200. Oh baik Pak, saya belikan Harley-nya nanti. Oh koperasi belikan Harley-nya. Nanti si Harley itu Pak ini Harley-nya. Kami beli 200 Pak, tapi kami jual kepada Bapak 250 ya. Oh ya, oke, deal kan. Nah itu namanya murabahah. Nah, jadi judulnya nanti dia itu menyicil barang, Pak Ji. Menyicil barang itu boleh. Yang nggak boleh tuh uang dicicil uang. Nyicil uang tuh nggak boleh. Kalau nyicil barang boleh. Dia butuh renovasi, oke Pak, mana rumahnya? Oh oke. Ditaksir oleh koperasi itu, Pak ini kami sudah hitung renovasi ini semuanya misalkan 100 juta.
kami sewa orang, kami beli barang material, totalnya 100 juta Pak. Kami mau jual kepada Anda jasa renovasi ini 120, gimana Pak? Nah, ya, setuju? Oke. Maka koperasi saat itu jual jasa renovasi. Si pelanggan berarti nyicil jasa. Nyicil jasa itu boleh. Yang nggak boleh itu uang dicicil uang, jatuhnya riba. Kalau nyicil barang jatuhnya itu murabahah. Ya. Termasuk KPR juga sama. KPR juga sama. Udah ada semua sekarang leasing syariah ada semua. Ada. Makanya tinggal koperasi menyesuaikan dengan skema pembiayaan syariah gimana baiknya. Ada panduannya. Kalaupun nanti tidak sempurna, Allah akan menilai usaha kita. Sudah ada ikhtiar lah. Malayudrakukulu, layudrakukul. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, tidak boleh juga ditinggalkan semuanya. Itu kaidah dalam usul fikih. Lumayan lah gitu. Kita kebut dulu sedikit. Walladhi yastashir, orang yang menghina, mengolok-olok agama. Menghina atau mengolok-olok agama itu termasuk dosa besar. Ya, itu di kita, di masyarakat kita, di medsos banyak ya. Bahkan mengolok-olok agama itu kalau dia diniatkan, disuruh tobat nggak mau tobat, bisa jatuh hukumnya kafir. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalam ayat lain itu disebut kafir. Orang yang mengolok-olok agama, mencemooh agama, menghina agama, merendahkan agama, menodai kesucian agama, itu bisa jatuh kafir. Kalau 3 kali disuruh oleh ulama tobat tidak mau tobat. Ada orang ngolok-ngolok adan misalkan, nah adan itu cuma gorokan tepugu segala macam. Ada orang mengolok sholat, ada orang ngolok, tapi sesuatu yang sudah disepakati hukumnya ya, diolok-olok, maka itu ulama harus manggil dia, suruh tobat sekali. Masih juga tidak mau tobat, suruh tobat 2 kali, suruh tobat. Nah, kalau 3 kali dia tidak mau tobat, maka bisa dijatuhi oleh ulama ya, tentunya dia itu kafir. Karena penjatuhan status vonis kafir itu hanya ada di tangan para ulama, bukan kita orang awam yang tidak punya otoritas menjatuhkan status seperti itu. Jadi yastashir, orang yang mengolok agama, menghina agama, termasuk dosa besar. Wa bukaul walidain minal uquq, yang terakhir 9 adalah menyakiti orang tua sampai menangis. Bisa jadi menangisnya karena ucapan, bisa menangisnya karena perbuatan. Membuat orang tua menangis adalah dosa besar yang ke-9 dalam hadis Ibnu Umar. Berarti itu kalau diurutkan syirik, kabur dari medan perang, riba, terus yang terakhir adalah membuat orang tua menangis, air matanya bersedih gara-gara terzalimi, tersakiti oleh ucapan, tersakiti oleh perbuatan dan sebagainya. Qala Ibnu Umar, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Qultu ay wallah, qala ahayyun walidak. Ibnu Umar lalu ditanya oleh orang itu, bagaimana caranya saya terhindar dari neraka dan masuk surga? Maka beliau menjawab, apakah orang tua masih ada? Masih. Indi umi, saya masih punya ibu. Qala wallahi law alantalahal kalam wa at'amtaha ta'am latadkhulanal jannah majtana bil kabir. Kalau kamu beri makan ibumu, kamu rendahkan suara di hadapan ibumu, kamu pasti akan masuk surga. Ini katanya baru 8 kan? Ya. Baru 8 mensekutukan, pembunuhan, ya, kabur dari medan perang, Ya. menuduh orang baik-baik berzina, Ya. pelaku riba, Ya. bermaksiat di masjid, menghina. Oh iya, kurang 1 nomor 6-nya maaf. Wa aklu malil yatim, menyalahgunakan harta anak yatim. Kalau ada anak yatim, yatim itu definisinya anak yang bapaknya meninggal dan anak itu belum balik, itu yatim. Kalau yang sudah 70 ya, 70 bukan yatim. Aki-aki bukan yatim, ya. Bukan. Anak kecil, orang bapaknya meninggal dan dia belum balik, gitu. Berarti batasan yatim itu sampai balik. Nah, om-omnya ini, paman-pamannya yang kemudian mengurusi, karena kewajiban setelah ayah itu kan om, gitu. Kewajiban setelah ibu itu adalah bibi. Makanya hadis bersabda, al-kholatu bimanzilatil bibi itu manzilahnya, makomnya, derajatnya seperti ibu. Bibi itu adalah ibu, kata hadis. Artinya apa? Kalau misalkan orang tua itu meninggal, baik ayah atau ibunya, itu tanggung jawab nafkah dan seterusnya itu kepada paman atau bibinya. Nah, bagaimana si paman itu menjaga harta anak yatim? Nah, kata
kata ayat, kalau pamannya itu kaya, falyasta'fif, jangan sedikit pun ngambil dari harta si yatim itu. Wa in kana faqiran, tapi kalau pamannya itu sama juga ribu, fakir, falyakul bil ma'ruf, makan sewajarnya. Gitu. Jadi si yatim itu punya harta peninggalan bapaknya meninggal, maka kalau paman itu ngurus si yatim itu, dia ada dua pilihan. Kalau pamannya itu orang kaya, maka sebaiknya dia menahan diri, falyasta'fif, jaga kehormatan, tidak menyentuh harta anak yatim itu. Tapi kalau wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf, tapi kalau dia fakir juga sama ribu, tidak punya biaya untuk menyuruh anak yatim itu, maka boleh ikut makan sewajarnya sambil mengurus si anak itu. Itu pesan ayat dalam surat An-Nisa. Begitu juga katanya ulama menggunakan ayat itu untuk orang yang mengelola harta amanat umat. Misalkan dia punya punya lembaga sodako, punya lembaga sosial, panti segala macam, maka batasannya itu. Kalau dia orangnya punya, falyasta'fif, harus jaga diri, jaga kehormatan, tidak ngambil sedikit pun dari itu. Wa in kana fakiran, tapi kalau dia juga fakir, nah bolehlah ikut makan di panti itu atau di lembaga sosial itu. Tapi sebatas tadi, falyakul bil ma'ruf, makanlah, ikut makanlah sewajarnya. Tapi cukup demikian hadisnya. Mohon maaf ada penambahan beberapa menit, dan insyaallah besok kita lanjutkan dengan tema sirah insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.